Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat simulasi resistor sebagai pembagi tegangan. Ini di sini saya menggunakan software Proteus versi 8 ya. Di sini tertulis Proteus 8 profesional. Nah, kita langsung saja buat rangkaiannya ya. Pertama-tama yang kita butuhkan itu baterai sebagai sumber tegangan. Kita double klik ya supaya muncul di sini. Kemudian setelah itu kita butuhkan yaitu resistor ya, kita carinya lewat sini saja lebih mudah. Resistor, nah kita cari yang umum, kita cari yang 1/4 watt 5% ya, 1/4 watt 5%. Nah ini yang umum. Di sini ada beberapa banyak pilihan nilai resistor, kita pilih nilainya yang kira-kira nanti itu mudah untuk perhitungan. Misalkan 200 dan 300 itu kan udah 100 dan 200 misalkan seperti itu kan udah. Kita cari dulu ya, kita cari dulu. Ini ada 20k, ada 20k ya, dan 20k ada 30k. Oh ya, ini ada 20k, kita gunakan 20k dan 30k. Oke, kita cukup segitu dulu ya rangkaiannya. Kita buat rangkaiannya dulu. Pertama baterai, kemudian ini R1 20k ya nilainya, dan R2 30k. Benar gak nih? Ini 3k ya, ini 20k. Maaf, saya ulangi saja. Ini hapus saja ya. Ini hapus. Sebenarnya bisa saja, cuma ini untuk contoh, jadi kita gunakan angka yang cantik saja supaya mudah perhitungannya. 1/4 watt 5%. Tadi kan 20k, kita cari misalkan berapa ya, 20k enggak ada 30. Nah ini 30k, ini 30k. Oke. 30k. Iya, oke, sip. Biar agak longgar, nah nggak terlalu dekat. Kita buat rangkaiannya dulu. Kalau rangkaiannya ini dari rangkaian yang paling sederhana ya, untuk contoh paling sederhana, hanya dengan menggunakan 2 resistor saja. Angkanya pun ini angka yang mudah untuk dihitung. Kita hubungkan di sini. Nah, ini sudah menjadi suatu rangkaian ya. Secara teori pembagian tegangan menggunakan resistor itu kita perhitungannya itu kan misalkan kita menghitung nilai hambatan di R1, maka kita cara menghitungnya adalah hambatan di R1 dibagi dengan hambatan total di sini, yaitu R1 dan plus R2 dikalikan dengan tegangan sumber. Nah, saya ulangi ya. Untuk mencari hambatan di R1 itu caranya untuk mencari tegangan di R1 itu kita gunakan perhitungan hambatan di R1 dikalikan dengan hambatan total, yaitu hambatan R1 plus R2, kemudian dikalikan dengan tegangan sumber. Nah, kita coba hitung di sini ya, menggunakan Paint di sini. Tadi biar jelas kita tuliskan dulu, diketahui Pin itu tadi 12 volt ya, 12 volt. Kemudian R1 tadi 20k, R2 nya tadi 30k. Ini data yang kita punya ya, yang rangkaian yang sudah kita buat. Kita untuk mencari tegangan di R1 kita bisa gunakan dengan rumus hambatan di R1 dibagi dengan hambatan total, karena tadi seri ya, jadi tinggal dijumlahkan aja. Ini hambatan totalnya 20 plus 30 50.
dikalikan dengan sumber tegangan yang ada. Sumber tegangannya adalah 12 volt. Ini enggak saya jadikan ohm, nggak apa-apa ya, karena ini dua-duanya pakai kilo, jadi bisa langsung kita hitung. Nah, ini nilainya berapa kalau kita hitung? Kita coba pakai kalkulator. 20 dibagi 50 dikalikan dengan 12, 4,8 ohm. Ini VR1 ya. Kemudian untuk VR2 ini berarti hambatan DR2 30 dibagi dengan hambatan keseluruhan, hambatan total, dikalikan dengan sumber tegangan. Dikalikan dengan sumber tegangan itu tadi 12 ya, sama dengan berapa? Kita hitung di sini. 30 dibagi dengan 50 dikalikan dengan 12, 7,2 ya, 7,2 ohm. Nah, jadi kalau secara perhitungan kita temukan bahwa rangkaian seperti ini kalau dijumlahkan 12 ohm ya, berarti udah benar. Hambatan DR1 ini 4,8 dan di sini 4,2. Hambatan total di sini dengan di sini, tegangan di sini dengan tegangan di sini itu sama ya. Yang mana tegangan di sini adalah jumlah dari tegangan R1 ditambah dengan tegangan R2. Oke, kita coba ukur saja menggunakan DC voltmeter. Apakah sesuai dengan perhitungan kita tadi? Kalaupun misal nggak sesuai, harusnya mendekati teman-teman, paling nggak selisih 0, berapa gitu, 0, berapa. Kita coba simulasikan apakah benar. Ya, ternyata sesuai dengan perhitungan kita ya. Jadi beginilah fungsi resistor sebagai pembagi tegangan. 4,8, 7,2, 4,8 dan 7,2. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini rangkaian yang paling sederhana untuk pembagian tegangan. Resistor sebagai pembagi tegangan. Oke, untuk video ini saya kira cukup itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.